Setiap hari ambil waktu bersekutu denganku. Mau itu jam 12, mau itu jam 2, mau itu pagi, ambil bersekutu. Ini Yanti ada anak-anaknya kan, kalau suami kan dokter kerja mungkin gak tahu pulangnya. Ajak anak-anak bertiga, mari anakku kita masuk ke altar Tuhan. Mari kita berdoa. Nah, kepada Rama kan seorang pendoa kan, rayu bawa suami, mari suamiku kita berdoa kepada Tuhan. Kalau suaminya belum mau, sendiri perjuangkan itu. Nah, kenapa kadang orang suami istri gagal menerima kemuliaan Tuhan? Karena baik suami maupun istri tidak ada yang setia. Istrinya bisa, suaminya nggak bisa, ya udah saya pun enggak lah, ya kan? Istrinya bisa, suaminya nggak bisa, ya udah nggak usah lah. Tidak. Tuhan mau dalam keluarga itu harus ada satu yang duduk di altar Tuhan. Ada amin? Hanya karena dengan hubungan kita lah pacaran jarak jauh bisa putus. Yang dekat aja bisa putus. Mengapa? Karena di tengah jarak itu ada jurang pemisah. Benar? Bagaimana Tuhan mau memberkati saya dan saudara kalau kita memberi jarak kepada Tuhan? Betul? Kita membuat jarak. Tuhan sudah sediakan. Hai Rama, sudah kusediakan loh ini berkat untukmu anak. Misal. Tapi suami dan kamu tidak pernah saling menyatu menerimanya. Bagaimana? Tunggulah dulu. Bukan berarti Tuhan tidak mau memberi. Ada amin Rama? Kamu seorang pendoa diurapi. Saya percaya Tuhan akan memakaimu luar biasa. Begitu juga nanti kamu seorang ibu yang baik, yang menerima. Percayalah akan ada satu keluarga yang bahagia. Kalau kita hati kita memelihara perintah Tuhan. Tapi kita jarang memeliharanya. Yang Tuhan minta tidak banyak, bukan korban persembahan. Di hadirat Tuhan. Kenapa Geputu Yesus ibadahnya jam 3? Karena saya ambil jam 3 sore itu saat penyerahan Tuhan kepada Bapa. Itu Geputu saya ambil jam 3 supaya setiap orang yang datang di bait Geputu Yesus betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari dasar hati yang paling dalam. Dari dasar hati yang paling dalam. Saya paling suka lagu ini. Inilah doaku datang kepadamu, datang makin dekat ya Tuhanku. Ada sukacita saat kita datang kepada Tuhan. Teman tidak bisa menolong, sahabat tidak bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Di dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam ketidakmampuan, saat kita datang Tuhan akan tolong. Amin. Yang salah siapa? Kita tidak mau semakin dekat kepadanya. Semakin ada masalah kita semakin jauh dan jauh. Kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Yang Tuhan mau adalah kita semakin dekat. Amin. Semakin dekat di mana? Bersekutu, berlutut di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Geputu selalu doa sapanya berlutut.
sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Bukan di bioskop saudaraku, bukan di tempat keluarga saudaraku, bukan tempat KPKP saudaraku, tapi di altar Tuhan kita sujud. Di altar Tuhan kita sujud. Di altar Tuhan kita menyembah dengan air mata. Kalau kita menangis di hadapan sahabat, kita akan diejek. Kalau kita menangis di hadapan siapapun, kita akan dihina. Tapi di hadapan Tuhan, satu titik air mata saya dan saudara begitu sangat berharga. Amin. Tuhan suka kita menangis di hadapannya. Tuhan suka kita mengadu kepadanya. Tuhan suka kita sujud di hadapannya. Tapi kadang manusia lupa akan hal itu. Dia pergi ke psikiater, kenapa aku tidak bisa tidur? Dia datang kepada psikiater, kepada dukun, kepada ini, tapi dia tidak datang kepada Tuhan. Jika kita datang kepada Tuhan, ada satu sukacita. Tuhan akan mengatakan apa tadi? Tubuhmu akan sembuh. Ada amin? Amin. Sayang, apa yang sakit padamu sayang? Perutmu. Pegang dalam nama Tuhan Yesus, perutku sembuh. Ayo. Sembuh. Bilang. Sayang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, perutku sembuh. Katakan sekarang. Dalam nama Yesus. Ayo. Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus beriman. Kita harus tahu ada Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Amin. Karena dialah dokter daripada segala dokter. Dialah tabib dari segala tabib. Kenapa kita tidak sembuh? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Apa di sini kata Tuhan lagi kepada kita? Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, dalam menghadapi masalah kita sering bersandar kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Kenapa aku bisa begini? Kita pikirkan naik asam lambung, stres dan gila. Tapi Allah katakan, percaya kepadaku, jika kau sakit katakan darah Yesus kamu sembuh. Amin. Pasti sembuh. Ada amin. Amin. Sering yang membuat gagal karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak mempercayai Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, seringkali orang berkata dari mulutnya, aku percaya Tuhan Yesus, benar? Aku percaya kuasa Tuhan Yesus, tetapi di dalam prakteknya mencari harta pergi menjadi babi ngepet, mencari penjualan laris pergi kepada siluman monyet, piringnya dijilat-jilati monyet dulu, baru pembelinya yang makan. Untuk menjadi kaya rela berzina terus dan bersetubuh kepada ular siluman. Harta dari iblis adalah sementara dan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan dan membuat nama kita tertulis di neraka. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saat ini saya dan saudara berani mengatakan di dalam hati, mulai saat ini
saat ini, apapun yang terjadi apapun yang terjadi di dalam hatiku, di dalam hatiku, hanya ada Yesus, hanya ada Yesus, kuasa kuasa dan urapannya. dan urapannya. Amin. Beri kemuliaan Amin. bagi nama Tuhan.